Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Anissa Sajida dengan NIM 2003048087. Di video kali ini saya akan merangkum dan memaparkan materi pertemuan 1-7 dengan materi kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Baik, materi pertama yang saya paparkan yaitu tentang teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Ada beberapa teknologi informasi yang diperlukan, diantaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya mengakses terhadap suatu informasi, kerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Sistem menurut Azhar Susanto tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Romney tahun 2014, informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Materi kedua tentang komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut beberapa contoh perangkat input. Yang pertama, keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Perangkat lunak adalah pengganti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud, dan istilah seperti ini digunakan agar menonjol perbedaan antara software dan hardware. Karena dikatakan sebuah software, maka bisa dikatakan bahwa software itu jelas berbeda dengan hardware. Materi ketiga tentang pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan suatu rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecah masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Dalam pengambilan keputusan ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Materi selanjutnya tentang data, informasi, dan pengetahuan. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan, yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data tersebut menyampaikan sebuah
sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan.